Oke ya, saya ingin menjelaskan apa persamaan dari Yahweh dengan Yesus atau Yesua ya. Yahweh adalah nama Tuhan Israel kita ya. Jadi Yahweh itu menuju ke nama Tuhan ya. Dan Allah atau tulisannya Allah yang di Alkitab menuju Elohim, karena Allah itu adalah gelar ya, bukanlah sebuah nama, gelar. Misalnya tertentu ya, siapa Allahmu? Oh, Allahku Buddha. Oh, Allahku Dewa Siwa. Oh, Allahku. Nah, itu Allah itu adalah Elohim ya. Elohim adalah ilah atau gelar. Kalau Tuhan ya, Yahweh itu adalah nama Tuhan itu sendiri ya. Jadi kita lihat dari sini ya, di Kejadian 1 nomor 26 ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini adalah ayat satu-satunya pertama yang Allah, yang Yahweh katakan menggunakan kata kita ya. Ya, satu-satunya ayat yang ada ya pakai kata-kata kita. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an ada kata-kata kami ya. Kami kan menjurus kepada kalau zaman pagan dulu tuh Al-Qur'an itu kami itu artinya tuh Allah sama tiga putrinya Al-Alat, Al-Usa dan Manat ya. Namanya itu Dewi Takdir, satu kekuasaan yang diberi kuasa untuk menjaga Ubus ya, Ubus Baal ya. Jadi untuk yang versi yang terbarunya dimodif sama Muhammad sendiri. Jadi tiganya itu arti kami itu adalah Allah, Muhammad dan Jibril ya. Jadi itu hanya modifan ya. Nah, kalau yang di Alkitab ini Yahweh ini ya ada kata kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita ini harus kita tahu bahasa sebenarnya. Kita adalah termasuk golongan kita sendiri ya, termasuk golongan kita sendiri untuk ditujukan kepada pendengar atau pembaca seperti kita ini, baca Alkitab ini ya. Nah, kalau kata-kata kami itu adalah golongan yang berbeda untuk ditujukan pada pendengar atau yang membaca Al-Qur'an itu tadi. Jadi bukan satu golongan, berbeda. Nah, kata-kata kita yang di Alkitab ini adalah satu kesatuan, termasuk anggota. Contoh ya, kalau kamu pergi ke sama keluarga ya, keluarga ke restoran, orang-orang yang pelayan restorannya berkata bersama siapa? Oh, kita bersama keluarga. Itu cocok. Bukan kami bersama keluarga, salah. Karena kami itu berbeda golongan. Kalau kita kan sesama golongan ya. Nah, misalkan kamu datang ke tempat sama pacarmu, bersama kamu sama siapa? Oh, bersama kita. Nah, itu. Jadi perbedakan antara kata kita dengan kami. Jadi kita ini adalah Yahweh. Yahweh adalah apa? Tubuh roh. Ya. Karena Alkitab orang percaya, orang Kristen percaya kalau Yahweh itu memiliki tubuh roh, bukan gas kayak di Al-Qur'an ya. Zat gas apa zat apalah. Tapi dia memiliki tangan dan kaki. Sama seperti manusia, makanya berkata marilah kita menciptakan manusia serupa tuh mirip gambarannya dengan Yahweh tersebut, yaitu punya kepala, dua tangan, dua kaki dan badan kan. Kalau Al-Qur'an mengatakan zat, tapi di ayat-ayat berikutnya ada Allah mempunyai dua tangan tapi kanan semua, punya dua kaki tapi kanan semua ya kan. Nah seperti itu. Nah Yahweh adalah tubuh roh ya, tubuh roh, karena dia nggak punya daging ya. Jadi dan memiliki jiwa, pikiran, pengetahuan, knowledge ya, dan perkataan. Firman itu adalah apa? Firman adalah setiap yang keluar dari mulut Yahweh itu adalah firman ya. Kalau manusia keluar dari mulutnya itu berarti bacot. Nah ya firman itu ya yang keluar dari mulut Yahweh itu adalah firman, mesti firman. Suatu contoh, kalau kamu disuruh loncat ke jurang ya, itu firman untuk kamu ya, yang harus kamu lakukan. Jadi firman itu kan perkataan dari mana timbul? Dari jiwa dan pikiran kan. Nah Yesus itu adalah jiwa dan pikiran Yahweh itu tadi. Dan Roh Kudus itu apa? Inti dari rohnya sendiri, dari Yahweh itu sendiri ya. Dan Roh Kudus adalah bagi apakah berbeda? Enggak, karena satu kesatuan sama manusia juga tertunggal, ada tubuh, jiwa dan roh. Apakah beda? Tidak, sama, tapi sifat dan kegunaannya berbeda. Antara tubuh dengan roh, kegunaannya berbeda ya, masing-masing berbeda. Sama dengan Yahweh ya, dengan Yesus, jiwa dan roh itu, dan Roh Kudus itu beda-beda. Roh Kudus itu adalah penciptaan, sang pencipta Adam, dia mengembuskan nafas ya, sehingga Adam itu punya nyawa. Nah itu dari Roh Kudus itu sendiri.
Makanya kita disebut juga sebagai anak-anak Tuhan, karena kita memiliki bibit yang dari asalnya Roh Kudus itu tadi ya, yang bisa nafas itu. Sama dengan Roh Kudus yang membuat kita alam semesta, dia melayani udara, dia menciptakan udara ya, menciptakan bumi dan sebagainya. Waktu itu Roh Kudus melayani di atas udara. Nah, dan Yahweh itu adalah tubuh roh. Tubuh roh itu kita mengatakan waktu Daud mau membuat rumah bagi Tuhan, tapi Tuhan berkata, tidak tahu kamu bahwa kaki ini adalah bumi ini adalah tumpuan kakiku. Jadi bumi adalah tumpuan kakinya, kepalanya itu ada di surga, jadi tinggi dan besar ya. Kalau di Al-Quran ya mengatakan arsinya di atas bumi, di atas laut ya. Iblis pun juga arsinya di atas laut, jadi mungkin tetanggaan. Dan mengatakan malaikat melayang-layang di langit ya, di atas arsi itu. Berarti kan Allah itu tidak di surga, ya kan? Nah itu yang jadi masalah ya. Nah jadi tubuh roh itu besar, tidak bisa diinkarnasikan jadi manusia kecuali Yesus. Yesus adalah jiwa dan pikiran. Nah kalau manusia ya dilahirkan dengan roh dan jiwa saja, apa bisa hidup? Bisa, ya kan? Sama tubuh kan bisa. Tapi bagaimana kalau manusia dilahirkan dari tubuh ya, hanya roh tapi nggak ada jiwa, nggak ada pengetahuan knowledge, gila, ya, mungkin jadi idiot gitu loh. Nah, Yesus itu adalah jiwa dan Roh Kudus masuk menjadi inkarnasi jadi manusia. Nah, makanya kata Yesus kan berkata nih, apa yang kulakukan itu bukan aku lakukan, tapi Bapa. Di luar aku tidak punya kemampuan. Maksudnya apa? Semua yang Yesus gerakan, apa yang Yesus omongkan itu menyatu dengan ya Bapa Yahweh itu di surga. Makanya waktu kata-kata mari kita ciptakan manusia menurut gambaran kita, waktu dia nyebut kita itu barengan. Jadi itu Yahweh itu roh, Yesus itu jiwa dan pikiran ya, dan Roh Kudus itu ngomongnya barengan. Gerakannya juga barengan. Aku yakin kalau manusia ya Tritunggal ini ya, ada manusia, ada tubuh, roh dan jiwa, bisa dipisahkan ya, kalau nggak bisa mati ya misalnya dipisahkan. Aku yakin semuanya ngomong barengan dan geraknya juga barengan. Makanya Yesus itu bergerak ya sesuai Yahweh yang menggerakkan. Jadi ibaratnya tuh kayak Yesus itu kayak robot lah, robot di film Pacific Rim ya. Yahweh yang mengendalikan Yesus itu bergerak. Jadi Yahweh yang ngomong, Yesus itu akan ikut ngomong gitu loh. Karena tubuh rohnya itu adalah master dari segala-galanya ya. Sama seperti kamu, kalau kamu bisa dipisahkan, master dari yang menggerakkan antara tubuh dan jiwa rohmu yang bisa terpisah itu, kalau misalnya saya pisahkan, pasti yang menggerakkan adalah tubuhnya itu ya. Nah, karena Yesus itu meninggal ya dan bangkit ya, maka dia membawa tubuh ya, tubuhnya berbeda, jadi tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan itu sama seperti waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa ya. Karena dia makan buah ara itu, tubuhnya menjadi fana, menjadi daging ya. Yaitu mudah mati, mudah lemah ya, dan mendapatkan kutub keturunan ya, susah mencari rezeki, dan wanita itu sudah susah hamil ya, melahirkan dan haid dan sebagainya. Nah, tubuh kemuliaan itu tidak mempunyai alat kelamin ya. Jadi ibaratnya tuh kalau misalnya Adam dan Hawa nggak jatuh dalam dosa, Yahweh pasti akan menciptakan anak-anaknya tidak melalui proses hubungan intim. Karena perlu diketahui, Alkitab menjelaskan ya, di surga tidak ada namanya ngesek ya, hidup seperti malaikat ya, malaikat juga ada alat kelamin. Nah itu diproses dengan cara itu. Seperti Hawa itu diciptakan ya dengan cara proses dijadikan, bukan lewat hamil-hamil dan sebagainya. Nah itu rencananya Tuhan itu begitu. Nah karena Adam dan Hawa itu jatuh makan buah ara itu, akhirnya dia punya daging dan kemaluan, dan singgahnya dia itu malu. Dia malu karena dirinya telanjang dan memiliki daging ya, dan juga malu terhadap dosa. Seandainya kalau ayam atau binatang ya diberi punya pengetahuan jiwa dan pikiran, dia pasti akan sadar. Ayam itu, aku telanjang selama ini nggak pakai baju. Nah itulah. Jadi buah ara itu adalah buah pengetahuan ya, jiwa dan pikiran dan pengetahuan itu yang kita curi dari Yahweh itu ya. Jadi kita bisa menciptakan rumah, menciptakan apa, itu semua itu dari pengetahuan yang baik yang buruk itu
semuanya dari buah ara, itu ada hasil dari jiwa. Nah, Yesus itu adalah jiwa dan pikiran dari Yahweh itu sendiri, ya. Nah, waktu inkarnasi dan membawa tubuh itu ya, waktu kemuliaan, aku yakin waktu Yesus bangkit itu memakai tubuh kemuliaan, dia tidak punya alat kelamin, aku yakin itu. Dan dibawanya ke surga. Nah, waktu itu kan Yesus pernah ngomong, berikan aku makan. Oh, setan tidak bisa makan kan? Nah, ya makanya Yesus itu punya tubuh kemuliaan, bisa makan dan minum. Makanya waktu perjamuan pernikahan anak domba, ya kita di sana kita meninggal, dan waktu Yesus datang kedua kali, kita juga akan bangkit memakai tubuh kemuliaan. Karena untuk apa? Untuk kita bisa makan dan minum di kerajaan surga. Kalau di Al-Quran tidak ada tubuh kemuliaan, tapi bagaimana bisa makan dan minum dan apa juga, kan konyol, ya kan? Nah, karena tubuh kemuliaan inilah ya yang dipakai itu. Nah, kadang Zuma bilang, apakah Yesus akan dikorbankan, ditebus, berarti sama dengan alat kelaminnya? Nah, konyol. Apakah idul ada, ya, kambing jantan atau kambing betina akan dikorbankan sak kelaminnya? Kan enggak, ngomong kosong, ya. Apa hubungannya gitu loh? Itu menandakan bahwa ya di mezbah bakaran itu zaman dulu itu juga ada denanya, ya. Dari pintu masuk mezbah itu adalah pertobatan, dan masuk ke dalam gelas itu adalah pensucian, ya, yaitu membersihkan kaki dan tangannya, bukan wudu ya. Wudu itu hanya dimiliki oleh India, ya, yang bersihkan tangan, mata, kuping 3 kali. Kalau Al-Quran dimodif kan sama Muhammad jadi 7 kali. Nah, kalau ini tidak, hanya kaki dan tangan aja, biar masuk ke mezbahnya dengan keadaan suci, ya. Nah, penyucian ini sama dengan baptis, ya. Dan korban bakaran itu hanya khusus domba jantan dan hewan-hewan jantan yang tidak bercacat dan tidak bercela dan tidak berdosa. Ya, Yesus kan juga jantan. Yesus tidak cacat, ya, normal, ya, dan dia tidak melakukan dosa. Nah, dibakarlah. Yang bisa membakar itu siapa? Imam. Yesus juga lah imam Melkisedek. Jadi sekaligus memberikan tubuh dan nyawanya, ya, sekaligus dia menyembelih dirinya sendiri untuk dikorbankan, yaitu imam tadi itu, ya. Dan di dalam mezbah itu ada roti mana, ya, roti sama anggur. Nah, makanya Yesus itu juga disebut sebagai roti kehidupan, ya. Jadi kalau orang makan roti mana, banyak orang Israel banyak yang mati. Tapi orang yang makan roti kehidupan yaitu Yesus, ya, firman-Nya itu, ya, yang percaya kalau Yesus adalah Tuhan, itulah yang sebagai roti kehidupan, ya. Bukan masalah itu hanya sebuah kiasan, ya, bukan berarti kita tuh makan dagingnya Yesus, bukan. Itu kita akan selamatkan dan kita akan hidup kekal, karena roti yang Yesus berikan itu adalah kekekalan. Kalau roti mana itu yang diberikan itu akan menghasilkan mati, ya. Jadi kalau kita menerima Yesus sebagai roti kehidupan, berarti kita harus mempercayai Yesus itu adalah Tuhan. Nah, dan anggur adalah darah yang tercurahkan ke kayu salib itu sebagai penebusan dosa. Jadi orang mempercayai bahwa Yesus itu telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya. Itu sudah, kita minum anggur itu hanya sebuah kiasan. Dan minum anggur dan roti di gereja-gereja itu hanya memperingatkan kepada umat yang akan berikutnya akan perjanjian ini, ya. Sama dengan sunat bagi orang Israel itu ada perjanjian antara Yahweh dengan Abraham dan Ishak, ya, bukan sama Ismail, ya. Itu ada memperjanjikan bahwa keturunannya itu akan menjadi raja bangsa-bangsa selama-lamanya, ya, yaitu dari keturunan Daud itu Yesus itu, dan perjanjian yang lainnya. Nah, yang kita ketahui, ya, Yahweh itu memiliki numeriknya itu dihitung, ya, itu 777. Yesus numeriknya itu namanya mengandung nomor huruf angka 888. Kalau iblis kan 666. Nah, Yahweh itu, ya, kalau kita ketahui, ya, itu mengandung kata, ya, di Ibrani itu
Yod ya, He, Fa, He ya. Yod ini artinya ya, Yahweh ini ya, YHWH ini ya. Yod itu artinya tangan, lengan ya, lengan ya, tangan ya, tangan, lengan ya. He itu behold itu perhatikan ya. Fa, V ya, fa itu nil. He itu kembali lagi tadi, lihat ya. Jadi artinya Yahweh ini ya, kata-katanya ya, bukan aku adalah aku aja, tapi kalau dinumerikin ya, ini Yod He Fa Fe, artinya lihatlah tangan, lihatlah paku ya. Behold the nail, behold arm, behold nail. Apakah itu suatu tautologi atau pas-pasan? Enggak. Inilah hebatnya Yahweh itu ya, menjaga firman Alkitab ini tidak dicuri, tidak dihancurkan, dan tidak dimasukkan kata-kata ayat-ayat setan seperti Tuhan itu enggak ngawur. Semuanya yang terjadi dari Kejadian sampai ke Wahyu itu, semuanya itu mengenai Yesus. Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu adalah artinya rumah roti. Nah, rumah roti bahasa Ibrani-nya dinumerikin itu 888. 888 itu adalah nama Yesus. Ya. Nah, juga sama ya dengan mujizat ya. Mujizat Nabi Elia. Mujizat Nabi Elia itu ada 8 ya. Mujizat Nabi Elia itu 8. Pertama, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 mengatakan hujan tidak akan turun selama 3 tahun. Nah, 1 ya. Yang kedua adalah di 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Tepung dan minyak dari janda itu tidak akan pernah berkurang. Ya. Dan mujizat yang ketiga adalah membangkitkan anak kecil ya. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 22 ya. Dan keempat adalah 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Api turun dari surga untuk membakar korban persembahan ya, untuk melawan itu agama palsu ya, Baal ya. Ya. Dan kelima ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 46, yaitu waktu Elia itu memakai ikat pinggang, dia bisa mengejar lebih mendahului Ahab ke suatu negeri ya, saya lupa ya, itu ya 5 ya. Dan mujizat yang keenam Elia adalah 2 Raja-Raja 1 ayat 10 ya. 2 Raja-Raja 1 ayat 10 itu mengenai, bentar ya, 2 Raja-Raja 10. Raja 10 nah, 10 ya. Ini adalah peristiwa Elia ya menghabiskan 50 anak buahnya ya. Waktu itu untuk disuruh Yezebel untuk menangkap Elia, dia menurut suatu api ya turun ya ke tentara. Itu yang satu kali. Nah, begitu Yezebel ngirim lagi ya tentara ya 50 ya. Terus dihabiskan lagi ya anak buahnya itu ya dengan api tadi. Jadi sudah 7 ya. Nah, yang terakhir adalah mujizat Elia ini ada di 2 Raja-Raja 2 ayat 8 ya. Dia membelah sungai atau laut ya menggunakan bajunya ya. Itu.
Jadi 8 mukjizat Elia. Nah, itu 8 ya, angka 8 ya. Dan kita samakan dengan mukjizat muridnya Elia ya, namanya Elisa. Nah, muridnya Elisa ini ada 16 mukjizat. Dia ada 16 mukjizat. Anda bisa cari sendiri ya. Pokoknya ada 16 mukjizat ya. Nah, jadi jika Elisa itu mukjizatnya ada 16 dan mukjizat Elia itu ada 8, ya berarti 16 ya, 16 dibagi 2 itu 8 plus 8, dan Elia itu mukjizatnya 8, jadi totalnya 888, sama seperti Yesus ya, Yesua, artinya nominalnya 888. Apakah satu kebetulan? Oke ya. Dan juga angka 8 itu adalah awal mula baru. Nah, hari di hari itu ada 7 hari ya. 1 minggu itu ada 7 hari. Dan angka ke-8 itu dianggap adalah hari yang baru. Ya. Sama dengan penciptaan ya. Bumi ya. Alam semesta itu 7 hari ya. 8 adalah permulaan baru, yaitu manusia itu tadi. Dia diciptakan. Seperti Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 itu di numerik itu mengandung 888. Ya, Yesaya 11 ya. Anda bisa nanti lihat sendiri ya, Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 itu mengandung 888. Nah, perjanjian Yahweh itu dengan Abraham itu ada 8 kali disebutkan di Alkitab. Ya, di Kejadian 12 ayat 1, Kejadian 12 ayat 7, dan Kejadian 13 ayat 14, dan Kejadian 15 ayat 13, Kejadian 17 ayat 1, Kejadian 18 ayat 9, Kejadian 21 sampai 12, Kejadian 22 sampai 15. Nah, perjanjian Yahweh dengan Abraham itu 8 kali. Ya. Apa dengan angka 8 itu? Ya. Begitu sama gitu loh. Jadi contoh ya, alfa omega, akulah adalah alfa omega. Alfa omega itu numeriknya 801 ya. Ditambahi dengan 7 hari ya. Ya. 801 tambah 7 hari ya. Berarti sama dengan 808. Dan Abraham ini juga memiliki 8 anak. Ismail, Isa, Zimron, Dosen, Media, sama apa ya. Pokoknya ada 8 anak ya. Dan Daud itu ya, dia adalah anak yang ke-8, urutan ke-8. Dan Batrahnu ini pun yang diselamatkan orang juga 8 orang. Ya. Apakah itu semua suatu kebetulan? Nah, itu tidak tahu ya. Makanya kita tuh Yahweh itu menjaga firman-Nya. Semua yang terkandung di dalamnya berkaitan ya. Satu dengan satu ayat ini dengan ayat yang lama, dengan Taurat yang lama, dengan Taurat yang perjanjian baru, dan semuanya menuju ke Yesus semua. Itulah kehebatannya Yahweh itu ya, luar biasa. Satu contoh lagi, kebangkitan Yesus ya. Kebangkitan Yesus ini ya, dia menampakkan diri ya, itu 8 kali. Ya, ada yang di internet mengatakan lebih ya, sebetulnya enggak. Sebetulnya satu kesatuan pada satu kejadian. Satu contoh ya, satu ya, penampakan Yesus itu di Markus 16 ayat 9, menampakkan kepada Maria Magdalena ya.
Dan di Lukas ayat 24 ya, yang kedua ya, penampakan kedua kali ini ya, yaitu dua orang yang di Emmaus ya, dua orang yang di Emmaus ya, dua ya. Tiga itu Yohanes ayat 20 ya. Semua orang-orang yang di sana ya, yang murid Yesus yang ada di sana, tapi kecuali Thomasnya nggak ada di situ ya. Berarti tiga ya. Dan menampakkan lagi Yesus menampakkan lagi yang keempat ya. Itu waktu itu ada Thomas ada di Yohanes ayat 20 itu ya. Menampakkan lagi ya, keempat ya. Nah, yang kelima ini 1 Korintus 15 ayat 6 ya. Itu 500 orang percaya. Dia menampakkan pada orang 500 percaya ya, itu yang kelima. Nah, dan sebetulnya yang 1 Korintus 15 ayat 5 ini dia tuh menampakkan kepada 15 ayat 8 ya. Ini menampakkan pada Yakobus. Satu barengan nih, 500 yang percaya sama ini Yakobus satu jalan ya. Jadi itu penampakan kelima ya. Nah, yang ke 1 Korintus ayat 5 itu untuk khusus pada Petrus. Jadi 6. Ya 6 penampakan ya. Yesus menampakkan diri. Nah, ketujuh adalah Matius ayat 28 ayat 9. Itu pergi agar murid-muridnya pergi ke Galilea, memerintahkan murid agar pergi ke surga Galilea ya. Ya. Kedelapan itu adalah waktu Yohanes 21 ya, ayat 21, waktu Yesus bakar ikan ya. Ya. Jadi pas 8. Ya. Dan juga 12 suku ya. Israel itu terbagi dari 12 suku. Makanya di zaman dulu itu peta itu gak ada nama Israel, karena Israel itu terbagi 12 suku ya. Contoh ya, 12 suku ini mengandung numerik ya. Contoh ya, suku Simeon itu numeriknya 1 bentar ya. Oke, saya sudah buka kalkulator ya, biar kita hitung. Nah, 12 suku Israel ini ya. Pertama 1 Simeon. Simeon itu numeriknya 1495. 1495. Ditambah Levi ya 445. Ditambah suku Ishak ya 112. Ditambah suku Zebulon 1360. Ditambah suku Yosef itu mengandung numerik 1518. Suku Benyamin numeriknya 168. Yuda numerik Ibraninya ya 485. Suku Ruben numerik Ibraninya 630. Suku Gad 8. Aser itu 309. Naftali 650. Manase, suku Manase 700. Kita lihat hasilnya 8.880. Nolnya dianggap aja hilang. Jadi pas dengan angka Yesus 888. Luar biasa. Apakah kebetulan? Ya. Satu contoh lagi ya. Gad ya. Gad dalam suku Ibraninya Elohim ya, Tuhan ya. 86 ya numeriknya ya. Ya. Ditambah Hamaim ya. Hamaim ini adalah the heaven. Bukan heaven ya, the heaven. Jadi surganya itu sendiri yang benar-benar surga ya. Jadi itu numeriknya 395 ya. Ditambah salib numeriknya 407. 888. Apakah kebetulan? Ya.
kita lihat ya, numerik ini hanya bisa digunakan dengan Ibrani ya, nggak bisa pakai Indonesia dihitung-hitung gitu ndak, atau sama Inggris ndak ya, hanya khusus bisa di Ibrani karena Yesus itu ya orang Yehuda, orang Ibrani ya. Kita lihat ya, Abraham itu meninggal di umur 175 ya. Untuk mencapai 175 menggunakan perkalian, kita harus menggunakan 7 ya kali 5 kali 5, 175 ya. Ingat ya, 175 ya. Dan anaknya itu Ishak ya. Ishak ini dia meninggal 180. Jadi untuk menambahkan angka itu untuk 180 itu ada sistemnya itu 5 kali 6 kali 6 ya, 180 ya. Dan Yakub itu umurnya meninggal di tahun 147 ya, umur 147. Jadi hitungannya itu 3 kali 7 kali 7, 147. Dan Israel ini atau anaknya Israel ini ya, ini meninggal di umur 64, masih muda ya. Jadi hitungannya itu 1 kali 8 kali 8 ya, 64 ya. Jadi kalau ditotalkan ya, 175 umur Abraham, umur Ishaknya 180 meninggalnya, umur Yakub 147 ditambah Israel 64. Oke, selesai. Gini. 7 ya, 7 ditambah 5, ini yang Abraham ya, tambah 5 ya, 17 ya, 17 ya, ingat-ingat ya. Sedangkan tadi Ishak itu 5 tambah 6, 5 tambah 6 tambah 6, 17 sama ya. Yakub tadi 3 tambah 7 tambah 7 ya, 17 sama ya. Jadi nanti kan kali ini hari diganti ditambah ya. Yang tadi Israel pun 64 kan 1 kali 8 kali 8 kan. Ini diganti ya, 1 ditambah 8 ditambah 8, 17. Luar biasa ya. Jadi matinya terputus 17 ya. Ini juga apakah satu kebetulan ya? Gak ada namanya kebetulan ya. Kita coba ya ke Petrus, yaitu murid Yesus ya. Petrus itu numeriknya ya 755 ya. Kalau Andreas itu numeriknya 361, murid Yesus ini ya, 361. Yakobus 1103, Yohanes 119, Filipus 980 numeriknya, Nathanael 150 atau Bartolomeus ya, 150 ya. Terus sama Matius itu 445. Thomas ya 1050. Yakobus anak Alfeus ya 2115. Dan Tadeus itu 320.
Simon anak Zelot ya, 1573, sama Yudas Iskariot ini ya, 685. Jadi ini totalnya ini 10.656 ya. 1056 ini ya, kalau Anda ketahui ya, ini numeriknya sama waktu di kejadian ya, pada waktu proses pembuatan alam semesta itu ya, itu menghasilkan numerik 10.656. Apakah suatu kebetulan ya? Itulah, bukanlah suatu kebetulan ya, memang ini semuanya sesuai dengan rencana Tuhan ya. Jadi itu tadi ya, seperti contoh alfa omega itu ya, numeriknya 801, sama apa numeriknya akulah jalan kebenaran itu ya, itu numeriknya juga digabungkan dengan I'm the life ya, aku adalah hidup ya, jalan hidup, aku adalah hidup dan aku adalah jalan kebenaran, ditambah alfa omega itu numeriknya itu yang saya ketahui itu alfa omega itu 801, mungkin ditambah yang aku jalan kebenaran dan I'm the life itu totalnya jadi 888, yaitu menuju ke Yesus ya. Jadi semua itu sudah direncanakan, semua itu karena Yesus. Bahkan waktu Yesus meninggal pun ya, waktu di kayu salib ya, dia bukan Yahweh sendiri yang mencabut, tapi dia berangkat sendiri, yaitu memberikan nyawanya ya. Waktu dia, Bapak, aku berikan nyawaku padamu, nah serahkan nyawaku padamu. Nah itu waktu itu dia tuh langsung berangkat, itu dia menyerahkan diri, berangkat sendiri ya. Ya, waktu itu memberikan korban dia itu ya. Nah, beda dengan kalau kamu punya teman ya, teman terus orang itu sekarat ya, kecelakaan, terus daripada kamu repot-repot, kamu sakit ya, kamu berdoa sama Allah lah, ya Allah aku serahkan nyawa, belum tentu mati, mungkin bisa 1 jam, mungkin 1 minggu, bahkan tambah sembuh. Nah Yesus enggak, aku serahkan nyawaku, Bapak, aku serahkan nyawaku dalam tanganmu. Nanti dia langsung berangkat dalam hitungan detik, berarti apa? Berangkat sendiri gitu loh. Dia loh, dia mau terima nyawamu gimana? Nah, dia berangkat sendiri ya, dan itu dia langsung menuju ke alam maut. Untuk apa? Ya, dia menuju ke alam maut untuk membebaskan orang-orang yang tertawan, yaitu sebelum zaman Yesus. Tapi orang yang mempercayai dan melakukan Taurat itu ya, karena orang yang melakukan Taurat belum tentu masuk surga. Nah Yesus tugasnya itu apa? Dia memiliki kunci kerajaan maut, yaitu apa? Membuka tawanan itu yang di zaman-zaman Taurat itu, yang tidak masuk surga, yang belum ada Yesus itu ada ya. Membebaskan tawanan harus dia akan bangkit ya. Nah itu, jadi Yahweh itu adalah adil ya. Bagaimana orang yang belum tidak mendengarkan kabar tentang Yesus ya, itu dibebaskan Yesus dengan syarat kamu mentaati Tauratmu itu. Karena Taurat itu hukumnya sangat susah daripada hukum di zaman Yesus ini untuk kita lakukan. Karena orang membunuh itu hukumannya maut itu, hukumannya mati. Nah, karena itulah jadi Yahweh itu adil. Karena Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa dan menerima kutuk keturunan ini, ya kan? Sama dengan Yesus ada, dia menyelamatkan orang lain, jadi adil, gitu. Jadi kita nggak sampai ada Adam berarti ada Yesus. Nah, kenapa kok Yesus itu berkorban? Ya, yang hanya bisa berkorban untuk manusia ciptanya sendiri, ya hanya Yahweh sendiri penciptanya, yaitu melalui jiwanya itu ya,
yang berangkat itu Yesus itu, jiwa pikiran itu, firman itu masuklah ke dalam tubuh manusia itu tadi. Tapi tubuh Bapaknya tetap di surga. Gitu. Jadi ngerti kan perbedaannya arti kata tertunggal ini kan. Makanya manusia itu juga tertunggal. Apakah berbeda? Enggak. Kita sama, kita punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dipisahkan dan mati. Tapi seandainya kalau manusia bisa hidup, dia bisa ngomongnya barengan, gerakannya barengan. Dan yang menjadi master segala-galanya itu adalah tubuh. Belum. Untuk melakukan di dunia 4 dimensi ini, yaitu masternya adalah tubuh. Daging itu, kalau manusia hidup. Nah, sama. Kalau untuk Yahweh, master utamanya adalah Bapaknya sendiri, Yahweh. Jadi Yesus itu bergerak menurut kehendaknya Yahweh itu sendiri. Makanya Yesus berkata, lebih baik mana mudah mengatakan sembuhlah atau dosamu sudah aku ampuni. Yesus itu punya pikiran, pengetahuan. Wah, kalau aku ngomong dosamu diampuni, terus aku punya tubuh panah ini kok dipukuli sakit. Dia punya keinginan juga mau ngomong itu. Tapi Yahweh itu yang kepingin ngomong dosamu sudah aku ampuni, nyambung ke Yesus. Dosamu sudah aku ampuni. Nah gitu. Nah, Yesus mati di kayu salib, ya. Kok pas di zaman itu, ada zaman Yesus itu pas ada hukuman kayu salib, yaitu punyanya Roma itu. Kok pas zaman itu? Aneh kan? Dan sebelum zaman Taurat dulu nggak ada salib, hukum salib, tapi pas. Nah, sedangkan Yahweh tadi ya, yang memiliki arti kata Yod He Vah He, artinya lihatlah tangan dan lihatlah paku. Nah, itu berarti apa? Menjurus ke Yesus tadi. Yesus itu juga akan mati di paku. Jadi Yahweh itu benar-benar Alfa Omega. Dia bisa di masa depan dan masa kini dan masa lalu. Dia tidak lokal waktu. Jadi apa yang dia lihat itu yang dia lihat sekarang. Gitu loh. Nah, jadi Yahweh itu juga termasuk Yesus itu tadi, ya, bahwa bagaimana dia akan dikorbankan, ya. Kalau seandainya ya orang Kristen itu pasti pinter lah, nggak mungkin goblok. Kalau di Taurat tidak ada korban penebus dosa, ya, lalu hewan, kita nggak percaya kok tiba-tiba Yesus datang, dosamu aku tebus, nggak percayalah, pasti pinter, ya. Soalnya kenapa? Karena di Taurat mengatakan pada korban tebus dosa, makanya kita percaya Yesus itu adalah korban tebus dosa, gitu. Karena dasar dari korban tebus dosa itu yang dianggap orang Islam itu idul adha, nggak ngerti maksudnya buat apa. Itu gunanya untuk apa? Adalah dasar ajaran arti kata korban tebus dosa. Kalau nggak ada dasar itu ya mana bisa tahu, gitu. Nah, dan mesebab kami juga sama. Sistemnya itu pertobatan antara menerima Yesus, ya. Waktu masuk ke sebab bakaran itu di pintu itu kita bertobat. Kedua, ya, bersama mengaku dosa kita, dan yang kedua itu adalah mencuci kaki, ya, yaitu termasuk baptis, ya. Yang sekarang jadi baptis. Nah, dan roti, mana dan anggur. Berarti Yesus itu tidak mengabaikan Taurat, justru dia mengenapi Taurat itu dengan cara yang agak berbeda. Makanya zaman dulu Israel itu lalu melebih-lebihkan roti, bukan daging. Aslinya itu hanya kiasan. Barang siapa tidak makan dagingku, ya, asli itu roti itu. Barang siapa kalau tidak makan akulah roti kehidupan, kamu tidak akan beroleh hidup. Berarti bukan masalah makanan secara kanibalisme, bukan. Itu hanya sebuah kiasan, ya. Dan Yesus itu adalah juga termasuk terang dunia, ya. Terang dunia itu adalah penginjilan, ya. Jadilah kamu penginjil yang menerangi orang-orang yang dalam kegelapan, ya. Sesuatu yang gelap tidak ada yang bisa terbuka kalau kena sinar. Meskipun sinar itu hanya sedikit kayak lilin, ya, terang itu akan tersingkap, ya. Meskipun iman orang penginjil itu kecil, kena kegelapan itu akan terbuka semua, ya. Sifat-sifat kebusukannya itu yang gelap-gelap, penipuan dan apa-apa, kitab-kitab yang berisi yang ngadu-ngadu itu terbuka semua. Nah, jadi penginjilan itu tugasnya itu paling
ditakuti oleh iblis ya, karena dengan adanya penginjilan ini ya memproses percepatnya kiamat itu tadi. Kata Alkitab ngomong ya, pada akhir segalanya ketika firman kebenaran itu sampai ke ujung bumi. Ya, ujung bumi itu apa? Papua. Ya, ketika firman itu sudah tersampai ke Papua, pada saat itulah jadi Yahweh itu adil. Semua sudah mendengar Yesus semua ya. Yesus adalah Tuhan ya. Kamu percaya nggak percaya urusanmu. Yang penting terbit disebar secara rata. Nah, untunglah seperti Zuma, Bonditan, sama itu siapa itu Bu Rifa itu menjelekkan Alkitab, tapi sebetulnya dia menyebarkan. Jadi orang yang Islam yang nggak pernah sentuhan Alkitab, oleh najis dan Alkitab, malah menjadi mendengar firman Tuhan itu tadi. Jadi adil kan semua tuh. Kamu jangan mendengar Tuhan Yesus ya, Yesus adalah Tuhan. Kamu percaya nggak percaya urusanmu, sepentingnya tersebar semakin cepat kiamat itu. Kalau jika Tuhan tidak mempercepat kiamat ini, maka banyak yang dia akan selamatkan. Dan iblis itu nggak suka dengan orang penginjil, ya. Dia nggak suka karena orang itu akan percaya Yesus, nggak peduli iblis itu betul ya. Kamu mau percaya Yesus karepmu lah. Bukan. Yang menjadi masalah itu ketika firman itu sudah tersebar, itu Yesus Yahweh akan memperkiamatkan dunia ini, gitu. Jadi satu contoh ya, jika di zaman Musa, di zaman Kejadian ya, sampai ke zaman Yesus itu sudah 4.000 tahun, ya. Ditambah dari Yesus sampai sekarang ya itu 2.000, ditambah sekarang ini mungkin 2.000 lebih ya. Nah, jadi 5.000 ya. Nah, 4.000 sama 2.000, jadi 6.000 ya, 6.000. Nah, 6.000 ini itu waktu zaman Yesus ke zaman sekarang. Sekarang yang artinya kata hitung 2.000, sekarang 2.000 tahun lebih ya. Berarti 7.000 ini adalah masa pada Yesus akan datang. Ini berarti masa Yesus akan datang kedua kalinya. Dan ke-8.000-nya ini pas Yesus ya, 888. Dan 8 itu adalah permulaan baru. Ya, aku bilang aja 8 permulaan baru. Dan 8.000 ini adalah ketika kiamat ya, anak-anak Tuhan akan ke surga ya. Tapi nanti dibikinkan bumi yang baru. Bumi yang baru ini, jadi anak-anak Tuhan akan dipindahkan ke bumi yang baru. Tidak di surga lagi, dipindahkan ke bumi yang baru. Jadi bumi yang baru itu seperti dunia ini, tapi tidak mengenal seks ya, tidak mengenal pertengkaran, tidak mengenal pecah bulan, semua yang tidak ada. Kita bekerja maunya kita ya, memuji nama Tuhan dan sebagainya ini. Nah, di waktu bumi yang baru ini hidup kita nggak merasa bosan seperti dunia ini, tapi kita tidak mengenal kata-kata dosa, kata-kata seperti penggantinya Taman Eden lah. Taman Eden kan bukan di surga, Taman Eden aslinya di bumi. Yang ditarik kan Taman Edennya ke surga. Nah, bumi baru itulah diciptakan lagi bumi yang baru. Nah, itu 8.000 pas 88. Nah, jadi apakah semua itu kebetulan? Itu perasaan enggak ya. Nah, dan pada ini kita di posisi yang ke-7.000 ya. Di mana-mana adalah akhir dan segala akhir ya. Di Lukas ya, ketika Israel itu dihadang 7 negara ya, 7 mahkota, yaitu kan di Latung Liberty kan ada 7 tanduk ya. 7 tanduk adalah Liberty kan aslinya Lucifer ya. Nah, 7 kekuatan 7 negara itu akan menyerang Israel. Tapi Israel tidak akan kalah ya. Pada waktu itu ada antikris ya, bosnya antikris ya istilahnya. Orang Islam panggil Dajjal ya. Antikris ini pemimpinnya meniru-nirukan seperti Yesus ya. Jadi suatu istilahnya kayak iblis ya, diinkarnasikan jadi manusia dan jadi antikris. Nah, itu mungkin ya menurut logikaku dia punya ilmu yang lebih hebat daripada gendam, hipnotis dan semuanya. Dan semua orang itu ya yang tidak memakai Roh Kudus metre di dahinya, dia akan terpengaruhi dan akan menyembah dia. Kamu nggak bisa nggak mau, aku mau percaya agama ini, aku nggak mau sama kamu. Tetap kamu akan tunduk ya, karena semua ilmu hipnotis, gendam dan sebagainya itu hanyalah
iblis yang punya, dan iblis punya lebih kuat daripada itu. Jadi orang yang nggak punya roh kudus di dahinya akan terkena dan akhirnya tumbuh. Dan orang Kristen-Kristen yang setengah-setengah ya, nggak som-som kuku ya, nggak sungguh-sungguh baca kitab, berdoa, itu akan tertinggal di dunia ini ya, dan akan mengalami siksaan ya bersama Antikris itu. Nanti Antikris akan sama anak buahnya yang terpengaruh itu akan menyerang anak-anak yang tertinggal. Kalau yang menahan keimanannya dia akan selamat, tapi kalau yang nggak tahan ya akhirnya murtad, gak akan terselamatkan. Jadi ya nanti waktu Israelnya akan dilawan yaitu negara ya, tapi tetap menang ya. Nah itu mengadakan perjanjian, dan Antikris itu akan jadi pemimpin, akan memberikan perdamaian perjanjian, tapi dia penipu ya, menipu. Akhirnya Israel dikalahkan ya, akhirnya Israel teringat ya. Israelnya sekarang ya lagi menunggu Mesias, padahal Mesias sudah datang, tapi dia tuh gak percaya Yesus adalah Mesias. Bahwa Mesias itu akan datang tuh pasti akhir ini, akan menyelamatkan Israel ini waktu dihadang ini. Ternyata enggak. Pada waktu dia Israel itu sadar ternyata Yesus adalah benar-benar Mesias ya, pada itu akan lari terbirit-birit dan bersama orang-orang Kristen yang tertinggal itu. Nah, kalau misalnya kamu lihat di film kartunnya Simpson tuh luar biasa loh film kartunnya. Itu kayak syutingnya ramah masa depan. Contohnya kayak siapa tuh presiden itu jadi presiden, itu jadi presiden ya, semuanya tuh sesuai dengan ramalannya, dan tertembak itu juga ya. Tapi ada yang Simpson yang bleset ya, ada yang ngomong di peti meninggal ya, tapi memang dia betul tertembak ya, nggak tahu meninggalnya apa bener itu Donald Trump itu akan berpuntak, tidak kurang tahu ya. Nah, dia itu juga meramalkan ya, di situ ada orang-orang Kristen yang menghilang. Nah, director, jadi istilahnya pengangkatan. Waktu itu Yesus datang kedua kali, dia itu mengangkati anak-anak Kristen ya yang percaya. Ya. Semua ya, firman-firmannya Alkitab ini akan diangkat semua ya. Bahkan orang yang sudah mati, meninggal, dikremasi ataupun akan menyatu daging-dagingnya ya, semuanya akan terangkat menggunakan tubuh kemuliaan itu ya, sama Yesus ya. Nah itu tadi. Jadi berdekat-dekat ya, kita ini sudah di 7.000 tahun ya. Ini adalah masa-masa terakhir, dan 8.000 itu adalah permulaan baru itu begini ya. Jadi nanti 7.000 itu termasuk masalah tribulasi. Tribulasi itu adalah masalah waktu anak-anak Tuhan yang tertinggal itu ya, sama Antikris. Dan Antikris juga akan dihukum juga itu masalah tribulasi ya. Dan akhirnya kiamat dan sidang di atas putih, semua orang disidang semua ya, untuk hubungan masing-masing. Dan setelah itu Yahweh menciptakan bumi baru ya, bumi yang kita tempati ya, jadi bukan di surga lagi, bumi tempatnya kita bisa bekerja, bisa melakukan semua, bertetangga, sosialisasi, tidak jemu dan tidak bosan di surga nyanyi gitu, tidak ya. Jadi kita bikinkan bumi baru ya, ada bekerja, ada ngobrol sebagainya lah, tapi tidak ada namanya nesek ya. Oke, sekian dulu, terima kasih.